Bab 4, Persatuan dalam Kebinekaan. Pada bab 4 ini menguraikan bagaimana karakter bangsa menjadi penopang keberlanjutan, pembangunan nasional, dan kelangsungan negara. Yudi Latif juga menyoroti bahwa Pancasila itu tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perspektif historis pada bab ini adalah persatuan dalam kebinekaan, melihat bagaimana nilai-nilai persatuan telah berkembang dan dipertahankan dalam keragaman budaya, etnis, agama, dan tradisi yang ada dalam suatu bangsa, khususnya Indonesia. Pendekatan ini mempelajari peristiwa sejarah, tokoh, dan ideologi yang berperan dalam membangun dan menjaga persatuan meskipun terdapat perbedaan. Perspektif historis ini mengajarkan bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil perjuangan panjang yang terus dijaga dan diperkuat dari waktu ke waktu. Perspektif teoritis komparatif, persatuan dalam kebinekaan adalah pendekatan yang membandingkan berbagai teori atau pandangan terkait bagaimana persatuan dapat dicapai dan dipertahankan dalam masyarakat yang beragam. Dengan perspektif ini, kita dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing teori dalam menjelaskan atau mengatasi tantangan yang muncul dari kebinekaan. Adapun poin-poin penting dari bab 4 ini yaitu yang pertama, konsep karakter kebangsaan. Karakter kebangsaan Indonesia itu perlu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bangsa. Pancasila menjadi roh yang memberikan orientasi moral bagi bangsa. Yang kedua, tantangan dalam pembentukan karakter itu terdiri dari krisis moral yang mencakup praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan individualisme yang berlebihan akibat pengaruh globalisasi, lalu lunturnya nilai-nilai lokal dan budaya gotong royong dalam masyarakat. Yang ketiga, peran pendidikan dan kepemimpinan. Pendidikan karakter, sistem pendidikan itu harus menjadi alat utama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan berintegritas. Kepemimpinan berkarakter. Pemimpin bangsa itu juga harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila, menunjukkan sikap adil, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang keempat, penguatan nilai-nilai lokal. Di sini Yudi Latif juga menggarisbawahi pentingnya menggali kearifan lokal sebagai bagian dari karakter bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi yang ada di berbagai budaya Nusantara itu perlu diberdayakan untuk memperkuat identitas bangsa. Yang kelima, transformasi sosial. Adapun untuk membangun karakter kebangsaan, itu diperlukan upaya kolektif dalam mereformasi institusi sosial, politik, dan ekonomi agar lebih sesuai dengan semangat Pancasila. Hal ini mencakup perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas. Dan kesimpulan dari bab 4 ini membahas pentingnya penguatan karakter kebangsaan sebagai fondasi dalam membangun negara yang paripurna. Yudi Latif menekankan bahwa keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya bergantung pada sistem politik atau ekonomi, tetapi juga pada integritas moral dan etika masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, pembentukan karakter bangsa harus bersumber dari
nilai-nilai Pancasila yang mencakup religiositas kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan sosial. Yudi Latif juga menguraikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembentukan karakter kebangsaan, seperti krisis moral, korupsi, dan lemahnya rasa solidaritas. Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan pentingnya pendidikan karakter, kepemimpinan berintegritas, dan penguatan budaya lokal sebagai elemen kunci dalam mewujudkan bangsa yang tangguh dan bermartabat.